Halo anak-anak, kali ini Martin Lause akan membacakan cerita untuk kalian dari buku Sepasang Sepatu Usang. Cerita yang akan Lause ceritakan pada kalian, Lause bacakan, berjudul Bapak. Oke, sudah siap pendengarnya? Lause mulai ya. Oke. Ada seseorang yang bau keringatnya kusukai. Ia adalah bapakku. Telapak tangannya juga kasar, karena hampir setiap hari ia mencangkul. Bapak selalu bangun lalu pergi ke sawah. Bapak memeriksa ataupun mengerjakan sesuatu di sawah sejak pagi hari. Sebelum jam 7, Bapak sudah sampai di rumah untuk sarapan, lalu pergi ke sekolah untuk mengajar. Bapak seorang guru di sekolah dasar, tidak jauh dari rumah. Aku tidak pernah mendengar keluhan keluar dari mulutnya. Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh semangat. Sepulang dari sekolah, Bapak makan siang dan segera pergi ke sawah hingga sore hari. Sekujur tubuhnya lebih sering basah oleh keringat dalam kesehariannya. Sampai-sampai aku hafal bau keringat Bapak. Kecuali mau pergi ke sekolah dan sehabis mandi sore, Bapak selalu berkeringat. Sebagai petani di desa, Bapak mengajarkan anak-anaknya terlibat dalam kegiatan di sawah. Kami anak-anaknya memang tidak setiap hari pergi ke sawah, tetapi pada saat-saat tertentu, pada pekerjaan yang memungkinkan kami melakukannya, Bapak pasti mengajak kami, seperti menanam buncis, memetik tomat, dan mengirim makanan untuk pekerja sawah. Bapak lebih banyak mengambil bagian dalam pekerjaan sawah, sedangkan anak-anaknya diberi tugas untuk sekolah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Pagi itu hari Minggu dan Bapak ingin menanam buncis di sawah. Kami dilibatkan untuk bisa membantunya. Bapak membangunkan kami pagi-pagi sekali sebelum matahari bersinar. Kami sekeluarga berangkat ke sawah, meski sebenarnya kami masih merasa ngantuk. Bekal makanan dan minuman kami bawa dan disimpan di gubuk. Sesampainya di sawah, Bapak dan kakak tertuaku membuat lubang-lubang tempat benih. Kami bertugas memasukkan 2 biji benih buncis itu ke dalam setiap lubang, lalu menutup kembali dengan tanah. 1 petak sawah yang cukup luas akan ditanami buncis. Begitulah kami, anak-anaknya, membantu orang tua di sawah. Tetapi kami tidak memiliki kekuatan untuk bertahan dari terik matahari seperti halnya Bapak. Adikku hanya sebentar membantu menanam. Ia lebih senang bermain, mengejar kadal, belalang, dan kodok kecil. Setelah matahari bersinar dengan cerahnya dan peluh mulai bercucuran, aku pun meminta izin untuk berteduh di gubuk pojok sawah. Pekerjaan belum selesai, tetapi kami sudah meninggalkan Bapak dan kakak tertua. Di gubuk, kami mulai membuka bekal makanan dan minuman, lalu menikmatinya. Selesai makan dan minum, masih kulihat Bapak
terus melakukan pekerjaannya. Bapak melubangi tanah, memasukkan benih, dan lalu menutup kembali. Dan aku hanya memandangnya dari jauh. Duduk di bawah pohon yang tumbuh di samping gubuk terasa jauh lebih nikmat daripada berada di tengah sawah, di tengah terik matahari, dan menanam buncis. Waktu terus berlalu, dan Bapak tak kunjung berteduh. Maka aku berteriak, "Pak, sini, di sini lebih adem." "Ya, sebentar," jawab Bapak dari jauh sambil terus melakukan pekerjaannya. Aku pun asik kembali memetik dan mengumpulkan bunga-bunga kecil yang tumbuh di sekitar gubuk. Setelah lama menunggu, Bapak masih juga belum mau berteduh. Aku memanggilnya lagi, tetapi Bapak masih terus melanjutkan pekerjaannya. Aku merasa heran melihat Bapak. Sudah sejak tadi, kaos Bapak basah oleh keringat. Matahari juga terus bersinar dan semakin panas. "Mengapa Bapak tidak mau beristirahat ya?" tanyaku dalam hati. Bunga-bunga yang kupetik sudah banyak. Hewan-hewan kecil yang sudah kutangkap. Sorry Pak. Di-cut dulu aja.